Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki praktikum pertemuan terakhir, pertemuan 9 yang akan kita bahas adalah rancangan faktorial RAK. Ya, rancangan ini sama seperti minggu lalu, lebih dari satu faktor ya, yang akan kita bahas hanya 2 faktor, tapi yang bersifat RAK. Sesuai dengan namanya, latar belakang dari rancangan faktorial RAK ini yaitu unit percobaannya tidak homogen ya. Kemudian pengacakan secara acak dalam masing-masing kelompok untuk semua kombinasi perlakuan. Nah ini bentuk tabulasi misalkan kita memiliki dua faktor A dan B, kemudian faktor A memiliki 3 taraf dan B memiliki 2 taraf, maka kombinasi perlakuannya ada 6. Nah, ada penambahan sumber keragaman lain di faktorial RAK ini, yaitu kelompok gitu ya. Itu yang membedakan dari rancangan faktorial RAK. Nah, apabila kedua faktor ini kita ulang pada 3 kelompok ya, sehingga unit percobaan yang diperlukan adalah 18 unit percobaan dari 3 taraf A dikali 2 taraf B dikali 3 kelompok. Kita lihat kasus 6. Di sini pada kasus 6 ini terdapat 2 faktor. Yang pertama adalah olah tanah, faktor A, dan faktor B-nya adalah pupuk organik, ya, pemberian pupuk organik, di mana olah tanah ini punya 3 taraf, dan pupuk organik juga memiliki 4 taraf, ya. Dosisnya 0, kemudian 10, kemudian 20 dan 30. Satuannya gram ya. Saya cek dulu. Ya, satuannya gram. Kemudian dicobakan pada 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah respon datanya, yaitu indeks stabilitas agregat ya. Maka hipotesis yang akan kita uji yaitu yang pertama untuk pengaruh faktor A, yaitu faktor olah tanah. H0-nya adalah olah tanah, pemberian olah tanah memberikan pengaruh, tidak memberikan pengaruh terhadap indeks stabilitas agregat. H1-nya olah tanah, faktor olah tanah memberikan pengaruh terhadap indeks stabilitas agregat. Kemudian untuk hipotesis pupuk organik, yang kedua, faktor yang kedua B, H0-nya adalah pemberian dosis pupuk organik tidak memberikan pengaruh terhadap indeks stabilitas agregat. Sementara H1-nya pemberian keempat jenis pupuk organik ini memberikan pengaruh terhadap indeks stabilitas agregat. Kemudian hipotesis yang ketiga yaitu interaksi antara olah tanah dan pupuk organik tidak memberikan pengaruh terhadap indeks stabilitas agregat untuk H0-nya, dan untuk H1-nya interaksi antara olah tanah dan pupuk organik memberikan pengaruh terhadap indeks stabilitas agregat. Dan hipotesis yang terakhir untuk kelompok, terdapat H0-nya kelompok memberikan pengaruh terhadap indeks stabilitas agregat, dan untuk H1-nya kelompok H0-nya tidak memberikan pengaruh, H1-nya adalah memberikan pengaruh terhadap indeks stabilitas agregat. Kita coba inputkan datanya. Di sini ada 4 variabel yang harus kita inputkan. Ya, ini faktor pertama olah tanah, pupuk, lalu kelompok dan respon. Kemudian olah tanah kita berikan label faktor olah tanah.
faktor pupuk organik dan kelompok, serta respon adalah indeks stabilitas agregat. Nah, untuk olah tanah pupuk dan kelompok, kita berikan skala pengukuran datanya adalah nominal, dengan labelnya ini 1, 2, 3 untuk olah tanah 1, 2, dan 3. Kemudian untuk pupuk 0 gram, 10 gram, 20 gram, dan 30 gram, serta kelompoknya kelompok 1, 2, 3. Ya. Setelah selesai, kita inputkan datanya. Kita susun dulu dari faktor pertama, semua faktor pertama dari 4 faktor yang kedua, dan setiap faktor diulang sebanyak kelompoknya. Dan ini adalah responnya. Setelah itu kita pilih Analyze, Univariate, lalu kita masukkan indeks stabilitas agregat ke dependent variable, lalu faktor olah tanah, pupuk, dan kelompok kita masukkan ke dalam fix factor. Selanjutnya kita pilih model. Nah, ini seharusnya belum ada. Kita pilih dulu custom, lalu kita masukkan satu persatu olah tanah, pupuk, dan kelompok. Kemudian kita tambahkan interaksi olah tanah dengan pupuk. Setelah itu kita pilih continue. Untuk menampilkan uji lanjutnya bisa kita pilih post hoc test untuk faktor utamanya ya, olah tanah dan pupuk, serta juga kelompok. Untuk menampilkan plot interaksi, bisa kita tambahkan, kita klik plot, kemudian untuk masing-masing plotnya dulu kita tampilkan, olah tanah add, pupuk add, kemudian olah tanah yang dengan interaksi pupuk ya. Ya. Oke, seperti itu. Kalau sudah kita pilih oke. Nah, ini adalah hasil dari analisis ragamnya ya. Seperti biasa kita harus mengecek dulu apakah value yang kita masukkan sudah betul atau belum ya, dengan melihat tabel frekuensi pada between subject factor. Kemudian jika sudah oke, kita lanjutkan ke tabel ANOVA-nya yang kita gunakan, yaitu olah tanah, pupuk, kelompok, interaksi olah tanah dengan pupuk, error, dan korektif total. Untuk korektif model, intercept, dan total tidak kita masukkan ke dalam tabel di pembahasan. Kemudian kolom kedua adalah jumlah kuadrat, kolom ketiga adalah derajat bebas. Nah, perhatikan derajat bebasnya di sini untuk pupuk dan olah tanah serta interaksi ini berbeda ya, sehingga nanti memerlukan F tabel yang berbeda pula. Kemudian mean square adalah kuadrat tengahnya, kuadrat tengah pupuk, kelompok, kemudian interaksi olah tanah dengan pupuk, dan kuadrat tengah galatnya. Kemudian kita lihat F hitungnya untuk olah tanah yaitu sebesar 2,3. Kalau secara langsung kita bisa melihat bahwa yang memberikan pengaruh itu hanya pupuk saja di sini ya. Karena nilai F hitungnya pasti lebih besar dari F tabel atau di sini signifikannya kurang dari alfa. Sementara untuk olah tanah, kelompok, dan olah tanah interaksi pupuk itu signifikannya besar ya. Signifikannya lebih besar dari 0,05 sehingga keputusannya nanti terima 0. Kalau terima 0 berarti tidak ada pengaruh. Baik itu olah tanah, kemudian kelompok, dan interaksinya. Sementara pada pupuk terjadi atau minimal terdapat sepasang pemberian dosis pupuk yang memberikan pengaruh terhadap indeks agregat tanah. Kita lihat nilai F tabelnya pada 2,22 untuk yang olah tanah, 2,22.
yaitu di 3,44. Kita lihat untuk olah tanah F hitungnya 2,3, F tabelnya 3, ya. Lebih kecil, pasti signifikannya lebih besar. Kemudian selanjutnya untuk yang pupuk di 3,22 dB pupuk, dB galat ya. 3,22. 3,04, 3,04, lihat di sini 6,6, lebih besar F hitungnya. Sementara untuk yang kelompok tadi dengan olah tanah sama ya, 3,2, lebih kecil dari F hitungnya, lebih kecil dari F tabel. Untuk olah tanah di 6,22. Kita lihat di 6,22. 2,5 ya. 2,5. Kita lihat di sini 2,5. 0,6 lebih kecil dari 2,5, sehingga yang berpengaruh hanya pupuk saja untuk rancangan ini, ternyata seperti itu. Kita lihat uji lanjutnya. Nah, ini untuk yang faktor olah tanah ya, terbukti dia berada di dalam satu kelompok, pengaruhnya sama, baik olah tanah 1, 2, dan 3. Kemudian untuk faktor pupuk organik, ini terdapat perbedaan ya untuk 0 gram dengan 10, 20, dan 30. Jadi yang diberikan dosis 10, 20, 30 ini ternyata pengaruhnya sama, beda dengan yang tanpa diberikan pupuk. Seperti itu. Kemudian untuk yang kelompok juga ternyata tidak ada perbedaan ya, tidak ada pengaruh dari kelompok terhadap indeks stabilitas agregat. Dan kemudian untuk plotnya kita lihat di sini, ini untuk olah tanah, ini untuk indeks untuk pupuk organik. Nah, ini untuk interaksinya kita lihat seharusnya ini tidak ada interaksi ya. Jadi seperti itu ya. Untuk interaksi antara olah tanah dengan pupuk di sini tidak terjadi interaksi. Oke. Nah, itu adalah contoh yang interaksinya tidak nyata. Bagaimana dengan contoh lain? Kita akan cobakan untuk kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini masih dengan kasus yang sama ya. Olah tanahnya ada 3, pupuk organiknya ada 4. Nah, kalau tadi sama ya, pupuk organiknya ada 4 dan kelompoknya ada 3, hanya datanya berbeda ini. Responnya adalah pH ya, pH H2O, pH air ya. Bagaimana pengaruh olah tanah, pupuk organik, dan kelompok terhadap pH H2O atau pH air. Nah, ini adalah pH-nya. Kita inputkan, berarti kita ganti datanya menjadi, di variabelnya kita ubah dulu. Jangan lupa ini di save dulu dengan nama praktikum 9 spasi 1 ya. Kemudian nanti untuk kasus kedua ini kita gunakan praktikum tersebut, tapi nanti di save as lagi. Oke, ini kita olah tanahnya masih 3, kemudian pupuknya masih 4, kelompoknya 3. Ya, ini responnya bukan indeks stabilitas agregat tetapi pH H2O ya. Kemudian kita hapus datanya ini. Kita ambil datanya dari kasus kedua ini ya. Kita mulai dari berarti yang 1 untuk bahan organik yang pertama, kelompok pertama.
kelompok kedua, kelompok ketiga gitu kan ya. Kelompok kedua, kelompok ketiga masih bahan pupuk 1 olah tanah 1. Jadi cara menginputkannya sini ya. Ini kita jadikan 3 kolom pertama, ini kita jadikan 3 kolom kedua, 3 kolom ketiga, dan seterusnya. Kita inputkan bersama-sama. Ini adalah, oh iya, desimalnya kita buat ada ya, 1 desimal. Karena data variabel responnya memuat desimal 1. 4,7, 4,9, 4,7. Kita lihat di sini. Ya, 4,9, 47, 49, 47. Kita lanjut dengan 55, 56, 54. 5,5, 5,6, 5,4. Kemudian selanjutnya 5,3, 6,1, 5,6. Selanjutnya 6,1, 6,1, dan 5,9. Berikutnya 5,1. Nah, ini faktor olah tanah pertama sudah selesai ya. Olah tanah pertama ini sudah selesai. Kita lanjut selanjutnya ke yang kedua ya. 5,1, 5,2, 5,5. 5,1, 5,2, 5,0, kemudian 5,3, 5,6, dan 5,5. Selanjutnya 5,9, 5,7, dan 5,4. Selanjutnya 5,5, 5,7, 5,8. Terusnya lanjut ke olah tanah yang ketiga untuk setiap pupuk organik dan setiap kelompok. 5,1, 5,2, 5,2 lagi, 5,4, 5,3, 5,5. Kemudian 5,3, 5,4, 5,8. Selanjutnya 6,2, 6,2, dan terakhir 6,1. Nah, jangan lupa ini kan masih tersimpan dengan nama file yang tadi. Supaya tidak menimpah, kita save as. Kemudian pilih tempat menyimpan datanya. Saya namai ini dengan 92. Save, sehingga nanti tidak tertimpa dengan file yang lama. Atau file lama tidak berubah. Kemudian selanjutnya saya bersihkan dulu layer outputnya supaya tidak pusing ya. Oke. Langkahnya adalah analyze general linear model univariate. pH H2O-nya kita masukkan, faktor olah tanah pupuk dan kelompok yang kita masukkan ke dalam fix faktor. Kemudian untuk model olah tanah pupuk kelompok ya, sama seperti yang tadi. Kemudian setelah itu untuk post-hoc-nya coba kita masukkan olah tanah pupuk dan kelompok. Kemudian continue. Ini untuk plotnya coba kita masukkan untuk olah tanahnya. Pupuk kelompok ya.
Ini saya remove dulu olah tanah pupuk kelompok, kemudian olah tanah dan pupuk di separate line. Kalau sudah, kita pilih OK. Nah, ini adalah hasil ANOVA-nya ya. Ternyata olah tanahnya nilai F hitungnya lebih kecil dari F tabel, sehingga keputusannya adalah terima H0. Pupuknya, faktor pupuknya lebih besar, F hitungnya lebih dari F tabel, sehingga tolak H0. Kelompoknya juga lebih besar dari alfa 5% ya, lebih besar dari F tabel, atau F hitungnya lebih kurang dari F tabel atau signifikannya lebih besar dari alfa, maka terima H0, dan interaksinya signifikannya kurang dari alfa, sehingga tolak H0. Jadi di sini yang signifikan adalah pupuk dan interaksi. Nah, kalau seperti ini, maka interaksinya yang kita interpretasikan. Ini tadi hasil dari uji Duncan dari pupuk ya. Pupuk yang 30 ini memberikan pH tertinggi ya, dibandingkan pupuk 0, 10, 20, dan 30. Kemudian ini dari kelompok ya, tapi kelompoknya tidak signifikan pada alfa 5% ya, 0,098 di sini. Jadi sebenarnya tidak perlu, kalau pada alfa 10%, maka kelompoknya signifikan. Nah, ini adalah pengelompokan kelompoknya. Kelompok 2-nya 1 sama dengan 3, tetapi berbeda dengan 2. Kelompok 3 sama dengan 2, dan 2 berbeda dengan 1, tadi seperti tadi. Kemudian untuk plotnya, ini adalah plot main plotnya, dan interaksinya seperti ini untuk plot interaksi. Kemudian untuk melihat interaksi, uji lanjut interaksi sama seperti di faktorial RAL, kita tambahkan satu variabel lagi di sini, yaitu variabel kombinasi perlakuan ya. Kombinasi perlakuan, kemudian kita masukkan 1. Ini kita sesuaikan dengan yang sudah kita inputkan ya. Olah tanah 1, pupuk 1 ya, pupuk. Kemudian olah tanah 1, pupuk 2. Olah tanah 1, pupuk 3. Olah tanah 1, 4. Nah, kita lihat di sini dosisnya 0 untuk 1, 2 untuk 10, dan 20, 3 untuk 20, dan 4 untuk 30. 0, 10, 20, 30. Jadi di sini kita buat 1 adalah olah tanah 1, pupuk 0 gram, yang kedua itu adalah olah tanah 1, pupuknya 10 gram, yang ketiga adalah olah tanah 1, pupuknya 20 gram, dan yang keempat adalah pupuknya 30 gram. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, betul, 0, 10, 20, 30 ya. 0, 10, 20, 30. Selanjutnya yang kelima adalah olah tanah 2, pupuk 0 gram. Yang keenam, olah tanah 2, pupuk 10 gram. Kemudian yang tadi 5,
Yang ke-7 adalah olah tanah 1 pupuk, olah tanah 2 ya, pupuk 20 gram. Dan yang ke-8 adalah olah tanah 2, pupuknya 30 gram. Kemudian yang ke-9, ada 12 kombinasi perlakuan ya. 9 olah tanah 3, pupuk 0 gram. Kemudian yang ke-10 adalah olah tanah 3, pupuk 10 gram. Yang ke berapa? 11 olah tanah 3, pupuk 20 gram. Dan yang terakhir, yang ke-12 olah tanah 3, pupuk 30 gram. Oke, setelah itu oke, kita masukkan di data view. Ini adalah kombinasi yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga, 4, atau bisa mudah 4, 5 ini ya, 5, ini 6, 7, 7, kemudian 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, dan terakhir 12. Nah, kita lakukan kombinasi perlakuannya sudah. Kita langsung analisis menggunakan rancangan acak kelompok ya, karena ini ya sama pH, karena sifatnya kelompok tadi ya. Ini adalah kombinasi perlakuannya. Oh, tadi belum diganti menjadi nominal. General model univariate. Kemudian ini kita keluarkan, kita masukkan kombinasi perlakuan dan kelompok. Kemudian modelnya kita masukkan kombinasi perlakuan dan kelompok, pilih custom ya, continue, kemudian post hoc-nya kita pilih kombinasi perlakuan saja karena kelompok tadi sudah kita cek ya, continue, lalu pilih OK. Nah, ini adalah uji Duncan dari kasus yang kedua ya, yang ternyata interaksi dari olah tanah 3 dengan pupuk 30 gram, olah tanah 1 dengan pupuk 30 gram yang ini menghasilkan pH tertinggi dibandingkan kombinasi perlakuan yang lain. Ya, jadi seperti itu untuk uji Duncan-nya. Seperti biasa, yang berada di dalam satu kolom itu pengaruhnya sama, kemudian kalau kita bandingkan dengan perlakuan yang lain, kita lihat apakah dia berada di satu kolom atau tidak. Kalau beda kolom, maka pengaruhnya berbeda. Ya, ini pH yang terendah adalah di olah tanah 1 dan tanpa diberikan pupuk. Nah, yang dijadikan laporan praktikum sama seperti di praktikum sebelumnya, yaitu 2 kasus ini yang dicobakan pada saat praktikum kali ini. Kopikan variabel view dan data view-nya, serta tuliskan hipotesis, kemudian kopikan output dari tabel ANOVA-nya, kemudian dilengkapi dengan uji lanjut interaksi jika interaksinya nyata. Jika interaksinya tidak nyata, maka kopikan juga uji lanjut untuk
faktor utama yang di ANOVA-nya adalah tolakan nol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.